kisah tentang penyembelihan. Karena kebenaran sebentar lagi kita akan masuk kepada Idul Adha. Kalau kemarin kita membahas tentang apa ya kemarin? Amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Maka pada malam ini saya akan membahas khusus tentang berkurban atau Idul Adha, supaya semua kita terbooster untuk berkurban. Setidaknya mengambil pelajaran dari adegan sejarah kurban. Pengen ngebooster teman-teman untuk berkurban? Atau minimal mengambil pelajaran dari sejarah adegan berkurbannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi malam ini khusus saya pengen membahas kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Teman-teman bisa buka Al-Quran surat As-Saffat. Surat As-Saffat itu surat 37. Surat As-Saffat itu surat 37. Kita mulai dari ayat 99. Kita mulai dari ayat 99 sampai ayat 110. Silakan teman-teman buka surat As-Saffat surat 37. Kita mulai dari ayat 99. Saya akan baca sampai ayat 110. Aku pernah ketiduran, tahu-tahu podcast sudah kelar. Masya Allah, luar biasa. Berarti suara saya adalah Mozart ya. Surat As-Saffat surat 37 ayat 99. Oke. Berarti buat teman-teman yang gak bisa tidur, dengerin recording podcast live kita. Insya Allah bisa tidur. Banyak banget ternyata yang ketiduran pas lagi podcast. Wah, gak sopan nih. Aku live ke-7 ketiduran, bangun-bangun jam 1. Masya Allah, ternyata banyak juga ya kasus-kasus ketiduran dalam podcast kita. Masya Allah, luar biasa. Husnuzonnya adalah mereka capek-capek juga semangat buat untuk dengerin live podcast ini. Oke, yuk kita mulai tilawah. Saya kecilin dulu back soundnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah paragraf kecil di dalam surat As-Saffat yang berkisah tentang adegan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam. Paragraf ini dimulai dengan sebuah doa yang ada di ayat ke-100 ketika Nabi Ibrahim berdoa memohon diberikan keturunan yang solih. Rabbi habli minas solihin. Ya Rabbi, anugerahkanlah untukku keturunan yang solih. Itu adalah salah satu contoh doa meminta anak yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepada saya anak-anak yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Ibrahim di ayat 101 dengan kalimat fabasyarnah bighulamin halim. Maka kami sampaikan berita gembira kepada Ibrahim dengan anak yang sangat penyabar. Nabi Ibrahim berdoa meminta anak, dan Allah memperkenankan doa Nabi Ibrahim dengan diberikan seorang anak yang memiliki keistimewaan, yaitu sifat sabar. Dalam bahasa Arab, kata halim itu artinya nggak gampang emosional, nggak gampang marah, itu halim. Jadi orang yang menahan amarah, orang yang sabar untuk tidak marah-marah itu namanya rajulun halim, seorang laki-laki yang halim, yang lemah lembut, yang santun, yang gak gampang marah, gak gampang baper, gak gampang emosi. Itulah salah satu di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu hampir gak pernah marah. Nabi Ismail itu gak pernah emosi. Nabi Ismail itu gak pernah ngebentak orang. Nabi Ismail itu gak pernah teriak kalau berbicara, apalagi kepada kedua orang tuanya. Sabar banget, orang yang sangat sabar. Dan Ismail memiliki keistimewaan ini gak jauh dari ayah dan ibunya yang juga sangat penyabar. Ayahnya Ibrahim adalah laki-laki yang sabar, ibunya Hajar adalah perempuan yang sabar. Jadi Nabi Ibrahim itu berpuluh-puluh tahun gak punya anak ketika beliau masih dengan Sarah. Waktu itu Nabi Ibrahim belum menikah dengan Hajar, istrinya masih Sarah. Berpuluh-puluh tahun belum punya anak, sampai berdoa berkali-kali kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Doa Rabbi habli minas solihin yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ini bukan cuma sekali, tapi lebih daripada 20 tahun. Dari Nabi Ibrahim muda sampai Nabi Ibrahim berusia lanjut, terus berdoa Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Walaupun udah bertahun-tahun meminta untuk diberikan keturunan dan Allah belum memberikan kepada Ibrahim keturunan, Nabi Ibrahim gak berputus asa. Nabi Ibrahim gak berhenti berdoa. Nabi Ibrahim gak berhenti
berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meminta kepada Allah. Di sini kita belajar tentang jangan berputus asa dalam berharap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dasarnya Allah itu nggak pernah menolak doa hambanya. Terus kalau ada yang ditunda, nggak langsung diberikan saat kita meminta, itu artinya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kesabaran kita agar Allah bisa memberikan kepada kita yang terbaik dari apa yang kita minta. Jadi kalau kita berdoa dan belum Allah kabulkan sekarang, Allah tunda dalam waktu beberapa lama, itu artinya Allah lagi menyiapkan yang istimewa untuk kita, dan akan Allah berikan kalau kita bersabar dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah baru mengabulkan doa Ibrahim alaihissalam setelah puluhan tahun beliau berdoa meminta anak, dari usia belia sampai usia lanjut, tetapi sekalinya Allah kabulkan, anak yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu adalah seorang anak yang sangat istimewa. Seorang anak yang Allah beri nama Ismail, yang artinya Ismail itu artinya orang yang selalu didengar oleh langit. Ismail itu bahasa Ibrani, artinya orang yang selalu didengar oleh langit. Maksudnya kalau Ismail berdoa, langit pasti mendengar dan langsung mengabulkan. Yang tangisannya ketika bayi didengar oleh langit dan diberikan air karena dia haus. Makanya diberi nama Ismail, yang suaranya didengar sampai ke langit. Ketika Nabi Ismail masih bayi, Nabi Ismail haus di Ka'bah, lalu Nabi Ismail menangis, suara tangisannya terdengar sampai ke langit, lalu Allah mengirim malaikat untuk memberikan air terbaik yaitu Zam-Zam kepadanya. Makanya dikenal dengan nama Ismail. Anak yang sangat istimewa. Kenapa Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak yang istimewa? Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak pernah berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman pengen punya pasangan yang istimewa, pengen punya keturunan yang soleh-solehah dan istimewa, pengen punya kebahagiaan atau hidup yang istimewa, maka jangan berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti untuk meminta yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum mengabulkan sekarang, maka berarti Allah sedang mempersiapkan yang sangat istimewa untuk kita besok, atau bulan depan, atau tahun depan, atau kapanpun yang Allah kehendaki waktunya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita pengen tahu seberapa istimewa putra Ibrahim ini, maka coba kita baca adegan-adegan berikutnya, yaitu adegan mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Biar kita tahu ya, seberapa istimewanya Nabi Ismail. Dan keistimewaannya adalah buah dari kesabaran Nabi Ibrahim dalam berdoa, Rabbi habli minas solihin. Sehingga jangan berputus asa, jangan berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah sampai usia sanggup berusaha bersama ayahnya, ini artinya usia remaja, sekitar 10 tahun ke atas, Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya Ibrahim melihat bahwa dia disuruh untuk menyembelih anaknya sendiri. Anak yang paling dia cintai, anak yang paling soleh dan gak pernah membantah ayahnya, anak yang sedikit pun gak pernah nyakitin perasaan ayahnya, anak yang sedikit pun gak pernah bikin ayahnya marah. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak yang paling dicintainya itu. Ini mimpi yang sangat berat.
Dan kita tahu bahwa seorang nabi mimpinya adalah wahyu. Jadi mimpi nabi itu bukan sekedar mimpi kayak kita. Kita mungkin kalau mimpi ada dua kemungkinan, antara karena godaan syaitan atau sekedar bunga-bunga ataupun keindahan-keindahan yang Allah berikan, rahmat Allah dalam kehidupan, dalam mimpi kita. Bunga tidur lah kalau kata orang. Tapi para anbiya, mimpi mereka adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail, Nabi Ibrahim merasa sangat kaget dan bingung. Apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya? Sedangkan yang beliau tahu, Nabi itu kalau bermimpi adalah wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim luar biasa berat hatinya untuk melaksanakan perintah tersebut. Akhirnya malam kedua mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Malam ketiga mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Kebayang gak gimana perasaan seorang ayah yang sangat lembut hatinya seperti Ibrahim untuk menyembelih anak yang sangat soleh dan sangat dicintai seperti Ismail? Kebayang gak tuh? Jangankan menyembelih, saya aja nganterin anak ke pesantren itu rasanya berat banget. Untuk membawa anak tinggal di asrama pesantren dan gak boleh dijenguk selama 6 bulan, itu buat saya kayak luar biasa, berat banget, ujiannya luar biasa. Kadang-kadang jadi lemah, pengen diambil lagi aja, dicabut aja dari pesantren atau ganti sekolah yang lain. Kadang-kadang ada bisikan syaitan kayak gitu karena saking gak bisa jauh dari anak. Itu cuma naruh di pesantren kayak gitu rasanya. Terus gimana rasanya Nabi Ibrahim bukan naruh Ismail di pesantren? Itu udah pernah Nabi Ibrahim melakukan dengan meninggalkan Ismail dengan ibunya dalam waktu yang lama. Sekarang lebih berat, menyembelih anaknya sendiri yang paling beliau cintai. Kenapa Allah memberikan perintah seberat ini kepada Nabi Ibrahim? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling banyak diuji oleh Allah di antara manusia itu adalah para nabi, kemudian yang setelahnya atau yang setelahnya. Orang yang paling berat ujiannya di antara manusia adalah para nabi. Sehingga ketika Allah berikan sebuah ujian kepada Nabi Ibrahim, gak tanggung-tanggung, bukan nyembelih hewan kurban, tapi nyembelih anak sendiri. Kenapa? Kenapa Allah berikan ujian ini kepada Nabi Ibrahim? Jawabannya kata ulama, Allah ingin melihat siapa yang Nabi Ibrahim pilih, Allah atau putra yang dia cintai. Allah pengen lihat Nabi Ibrahim milih siapa, Allah atau putranya yang dia cintai. Sehingga ketika Nabi Ibrahim memilih Allah dengan konsekuensi harus menjalankan perintah untuk menyembelih putranya, Allah gak akan pernah ngecewain Ibrahim. Nanti kita bisa tahu di adegan berikutnya. Tetapi kalau Nabi Ibrahim lebih memilih putranya, mungkin bisa jadi kita gak akan pernah mengenal sosok Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali dengan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen lihat Nabi Ibrahim lebih memilih siapa nih? Karena Allah tahu betul Ibrahim sangat mencintai Ismail, lebih dari siapapun di antara para ayah. Saya sayang, saya cinta kepada anak-anak saya, tetapi Ibrahim lebih mencintai Ismail daripada saya kepada anak-anak saya. Jadi kalau saya aja dengan cinta saya kepada anak-anak saya aja nggak akan sanggup melakukan ini, apalagi Ibrahim. Makanya Allah menguji dengan harus memilih Allah atau putra kesayangannya. Pelajarannya apa di sini teman-teman? Pelajarannya kadang Allah meminta kita untuk memilih antara Allah dengan dunia. Terutama dalam syariat Idul Adha. Allah menyuruh kita untuk memilih mau berkurban atau beli handphone baru, mau berkurban atau jalan-jalan,
Karena budgetnya hampir mirip nih antara berkurban dengan jalan-jalan. Berkurban 1 ekor kambing kurang lebih 4 juta. Mungkin karena udah lama kita di rumah pengen jalan-jalan, budgetnya juga kurang lebih sekitar 4 juta. Mau milih yang mana nih? Kadang-kadang kita nggak bisa ngelakuin dua-duanya. Kalau kita berkurban berarti nggak bisa beli handphone, berarti nggak bisa jalan-jalan, berarti nggak bisa beli sepeda. Sekarang orang lagi banyak pengen beli sepeda. Atau sebaliknya, kalau kita beli sepeda berarti kita nggak bisa berkurban tahun ini. Ini nih berat nih pilihannya. Disitulah Allah pengen lihat kita lebih memilih Allah atau memilih dunia. Dan dalam banyak kasus kehidupan kadang kita memang harus memilih, teman-teman. Memilih Allah atau milih pacar. Kalau milih Allah, putusin atau halalin. Kalau milih pacar, pacaran, tapi Allah nggak ridho. Mau memilih Allah atau milih kerjaan? Kalau milih Allah berarti kadang kita harus melepaskan satu pekerjaan yang membuat kita nggak bisa berhijab di situ. Melepaskan satu kerjaan yang di situ ada ribanya. Melepaskan satu kerjaan yang di situ ada unsur haramnya. Karena kita memilih Allah. Tapi kalau kita milih kerjaan, sementara di situ ada yang haram dan syubhat, maka kita kehilangan Allah. Siapa yang mendapatkan Allah, maka dia mendapatkan dunia dan seisinya. Siapa yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan dunia dan seisinya. Quote-nya adalah, life hacks-nya, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan segalanya. Itu quote yang harus jadi pegangan kita, teman-teman, saat kita harus memilih. Memilih Allah atau memilih dunia. Memilih Allah atau milih ego. Kalau milih Allah berarti maafkan kesalahan orang. Kalau milih Allah berarti berlapang dadalah untuk orang yang pernah menyakiti kita. Tapi kalau kita milih ego, kita menyimpan dendam, sakit hati, gak mau maafin, gak mau berlapang dada, maka kita kehilangan Allah. Kadang hidup itu harus memilih. Dan dalam memilih itu kita belajar iman, belajar yakin. Siapa yang mendapatkan Allah, maka dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan segalanya. Dan orang yang memilih Allah gak akan pernah kecewa. Orang yang memilih Allah gak akan pernah kecewa. Seberat apapun pilihan itu. Kurang berat apa pilihan Nabi Ibrahim? Harus menyembelih putra kesayangannya. Memangnya ada yang lebih berat dari itu dalam pilihan-pilihan hidup kita? Pernah nggak Allah ngasih kita pilihan seberat Nabi Ibrahim antara menyembelih anak atau kehilangan Allah? Kalau kita menyembelih anak, maka Allah ridho. Tapi kehilangan anak. Kalau kita memilih untuk mendapatkan anak, maka kita kehilangan Allah. Ada nggak di antara kita yang pernah dikasih pilihan yang lebih berat daripada Nabi Ibrahim? Dan nanti kita akan belajar. Ternyata nggak akan kecewa orang yang memilih Allah. Setelah 3 kali bermimpi berturut-turut, akhirnya Nabi Ibrahim menjadi teguh hatinya, menjadi mantap hatinya. Itulah kenapa kita belajar Islam ini gak bisa sekali. Merefresh iman itu gak bisa sekali. Nabi Ibrahim aja butuh 3 kali mimpi supaya hatinya mantap. Butuh 3 kali mimpi untuk meneguhkan hatinya. Butuh 3 kali mimpi untuk benar-benar punya azam yang kuat. Artinya 3 kali wahyu yang sama. Maka apalagi kita. Kalau kita hanya membaca ayat ini sekali, mungkin hanya sekedar ngeh, oh ya. Baca 2 kali, mulai ada rasa, duh gimana ya. Baca 3 kali, mulai ada rasa bersalah, aduh gak enak nih. Baca 4 kali, akhirnya mulai belajar untuk mengamalkan ayat itu bertahap, perlahan-lahan. Baca 5 kali, semakin mantap. Baca 6 kali, 7 kali, 10 kali, akhirnya kita bisa mengamalkan ayat tersebut. Sunnatut tadarruj, sa'atan fasa'atan, kata Nabi.
harus berproses. Dalam sebulan kita belajar di podcast UHA ini, gak semua materi langsung bisa kita amalkan. Mungkin kita bisa mengamalkan materi cinta dalam diam, tapi belum bisa mengamalkan materi memaafkan. Mungkin kita bisa menjalankan materi, mengamalkan materi berbakti kepada orang tua, tapi belum mampu menjalankan materi misalnya berkorban dan seterusnya. Gak bisa sekaligus. Nabi Ibrahim aja butuh 3 kali mimpi wahyu untuk meneguhkan hati beliau dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teruslah belajar, teruslah charging iman kita, teruslah perbaharui iman kita dengan mendengar, dengan membaca, dengan merenungkan, kadang-kadang hal yang sama. Bukankah hal-hal yang kita bahas selama ini sebetulnya sama, walaupun dengan angle-angle yang berbeda? Intinya adalah yakin kepada Allah, supaya makin mantap. Ya kayak gitulah proses kita belajar memperbaiki diri kita. Bukan hanya teman-teman, saya juga kayak gitu. Bukan hanya kita, Nabi juga kayak gitu. Nabi Ibrahim pun kayak gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim setelah 3 kali mendapatkan wahyu yang sama, menjadi mantap hatinya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim mengajak putranya yang sangat beliau cintai, Ismail, keluar dari kota Mekah. Berjalan berdua menuju ke arah Mina. Kalau buat teman-teman yang pernah umroh dan haji tahu, Mina itu jaraknya kurang lebih sekitar 10 kilo dari kota Mekah. 10-30 kilo, ya sekitar itulah. Berjalan ke arah Mina. Sepanjang jalan, Nabi Ibrahim terus memandang wajah putranya Ismail yang sebentar lagi mungkin akan kembali kepada Allah. Yang sebentar lagi beliau akan kehilangan putra itu. Dipandang terus sama Nabi Ibrahim. Kebayang gak perasaan seorang ayah yang akan kehilangan seorang putra di tangannya sendiri sebentar lagi? Dilihat, mungkin ini adalah hari terakhir saya melihat putra saya ini. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir saya memeluk putra saya. Mungkin ini adalah waktu terakhir saya melakukan perjalanan bareng berdua dengan putra saya. Ini adalah perasaan yang berkecamuk di dalam hati Nabi Ibrahim. Terus panjang jalan dari Mekah sampai ke Mina memandang wajah Ismail. Setelah pamit kepada ibunya Ismail yaitu Hajar untuk membawa Ismail keluar, ibunya Hajar berpikir bahwa Ibrahim mengajak Ismail untuk berburu. Gak tahu kalau ada perintah ini. Sedangkan Ibrahim tahu bahwa ini adalah menjalankan perintah Allah. Dipandang terus sama Ibrahim. Ismail juga ngerasa heran. Kenapa ayah hari ini kayak sedih banget? Kenapa hari ini ayah kayak beda gitu? Kenapa hari ini ayah bersikapnya aneh? Tetapi Ismail gak berani bertanya, kecuali manut aja ikut bersama ayahnya. Namanya juga seorang anak yang halim, yang sangat santun. Jalan. Makin gitu, makin gak tega Nabi Ibrahim. Makin anaknya manut, makin anaknya taat, makin anaknya soleh, akhlaknya mulia, santun, makin Nabi Ibrahim hatinya gak kuat. Terus panjang jalan dipandang oleh Nabi Ibrahim. Sampai di daerah Mina, di situ ada sebuah bukit namanya Jabal Kurban, bukit tempat pengorbanan. Sampai di sana Nabi Ibrahim kemudian duduk dan berbicara kepada Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim memandang lama ke arah Ismail dengan pandangan yang penuh rasa gak tega, kasihan, cinta, berkecamuk lah pokoknya. Dengan berat suara Nabi Ibrahim, beliau mengatakan, "Ya bunai, wahai anakku tersayang, inni ara fil manam anni adbahuk." Aku bermimpi, aku dapat wahyu kalau aku menyembelihmu.
Fanzur madza tara. Apa pendapatmu wahai anakku? Fanzur madza tara. Apa pendapatmu wahai anakku? Ketika Nabi Ismail mendengar apa yang disampaikan ayahnya, Nabi Ismail langsung paham. Karena ayahnya adalah seorang nabi, maka mimpi ayahnya adalah perintah Allah, wahyu dari Allah. Ismail nggak teriak, nggak panik, nggak histeris, nggak marah-marah. Namanya juga Ghulamun Halim, anak yang penyabar, nggak langsung marah-marah. Ismail mendengar ketika Ibrahim bertanya, Fanzur madza tara. Apa pendapat kamu wahai Ismail? Gimana menurut kamu wahai anakku? Ismail tahu ayahnya dalam keadaan bingung. Ismail sadar ayahnya dalam keadaan gak tega. Ismail tahu itu perintah Allah, tapi dia juga tahu ayahnya gak akan sanggup melakukan perintah ini. Dia tahu ayahnya sayang banget sama dia. Dia tahu ayahnya gak akan sanggup menyakiti dia walaupun dengan sedikit saja. Gak akan sanggup. Akhirnya Ismail yang soleh ini menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Apa kata Ismail? Ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapati aku termasuk orang yang bersabar. Aku gak akan ngeluh, aku gak akan salahkan ayah, aku gak akan kecewa, aku gak akan marah ayah. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Ayah jangan ragu, ayah jangan bimbang, ayah jangan mengecewakan Allah. Ayah jangan meninggalkan dan menunda perintah Allah. If'al, lakukan ayah apa yang Allah perintahkan. Coba, seorang anak yang tahu bahwa Allah memerintahkan kepada ayahnya seorang nabi untuk menyembelih dia, menyembelih beneran. Dan dia tahu ayahnya gak akan tega, ayahnya gak akan kuat, ayahnya gak akan sanggup. Bukannya dia mencari celah untuk bisa terhindar dari perintah ini, dia malah menyemangati ayahnya. Dia malah menguatkan hati ayahnya. Ketika ayahnya dalam keadaan lemah karena perasaannya gak sanggup, maka justru Ismail menguatkan perasaan Ibrahim. If'al ya abati, if'al. Lakukan wahai ayahku apa yang Allah perintahkan. Ayah akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Aku gak akan berkeluh kesah, aku gak akan nyalahkan ayah. Lakukan wahai ayah, aku ridho. Ini adalah jawaban yang sangat istimewa dari Ismail. Tahu nggak apa yang membuat saya akhirnya membulatkan tekad untuk membawa anak-anak saya ke pesantren? Aisyah, Maryam, usia kelas 6 SD, Aisyah kelas 2 SMP, dua-duanya kemarin masuk pesantren. Dasarnya saya itu senang ngumpul bareng keluarga, makan bareng, jalan bareng, have fun bareng dengan keluarga. Saya senang dengan anak-anak tuh, kita bercanda, kita kadang-kadang ketawa dan segala macam, senang ngumpul aja. Saya senang family gathering, itu senang banget karena emang pendidikan rumah keluarga saya dari saya kecil di rumah itu emang gathering. Ketika anak-anak mau dimasukin ke pesantren, aslinya saya nggak kuat, saya nggak tega. Tapi tahu apa yang membuat saya akhirnya bulat tekad? Aisyah dan Maryam bilang, Baba, aku ke pesantren itu bukan mau tinggal di asrama, tapi aku pengen menuntut ilmu supaya nanti aku bisa ngedoain Baba, supaya kelak di akhirat aku bisa menghafal Al-Quran 30 juz dan bisa masuk surga bareng dengan Baba. Itulah yang membuat saya menjadi oke, kalau gitu saya harus lebih kuat. Kalau gitu saya akan ridho anak-anak saya masuk pesantren. Karena mereka sendiri yang pengen dan mereka bilang, aku pengen ngafal Quran,
aku pengen ngasih Baba mahkota nanti di padang mahsyar. Itu jawaban mereka. Kata Aisyah, kata Maryam, Baba, Aisyah, Maryam pengen ngasih mahkota kepada Baba nanti di akhirat. Mahkota yang diberikan oleh seorang anak yang hafal Quran. Inilah pentingnya jawaban anak bagi orang tua dalam melakukan hal-hal yang berat. Itulah pentingnya keluarga, seorang istri, seorang suami, anak, orang tua, semuanya. Satu keluarga itu saling menguatkan harusnya. Walaupun dengan cara yang kadang menahan ego, menahan marah, atau bahkan harus berkorban. Itulah yang dilakukan Ismail alaihissalam. Dia menahan rasa takutnya, dia menahan rasa nggak bisa berpisah dengan ibunya. Dia menahan rasa khawatirnya terhadap dirinya sendiri, rasa sakit yang akan dia rasakan demi menguatkan hati ayahnya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail nggak pengen Nabi Ibrahim itu menyalahi perintah Allah, sehingga akhirnya Ismail lah yang menguatkan Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah. Inilah ciri anak yang soleh. Anak yang menguatkan orang tuanya untuk taat kepada Allah. Suami yang menguatkan istrinya untuk taat kepada Allah. Istri yang menguatkan suaminya untuk taat kepada Allah. Orang tua yang menguatkan putra-putrinya untuk taat kepada Allah. Itulah keluarga sejati. Itulah keluarga surga. Itulah keluarga zuriyah thayyibah, seperti keluarganya Ibrahim dan Imran. Itulah keluarga yang paling berkah ketika saling menguatkan. Ya abati, kata Ismail, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Dengan wajah Ismail yang berusaha untuk tersenyum, berusaha untuk menguatkan hati ayahnya kalau dia nggak keberatan, dia nggak akan nyalahin ayahnya. Dia terus membuat hati ayahnya merasa tenang bahwa ayahnya yang masih ada guilty feeling. Aduh, saya harus menyakiti anak saya akan melukai anak saya. Ismail justru membalikkan semua itu dengan kalimat satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku akan menjadi orang yang sabar wahai ayah terhadap perintah ini. Lakukan wahai ayah. Lalu coba perhatikan ayat 103. Allah berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Maka ketika keduanya telah aslama. Tahu arti aslama? Aslama itu dari kata Islam. Salima, salam, muslim. Banyak perubahan katanya karena bahasa Arab ini mengalami banyak perubahan kata, disebut dengan saraf, tasrif, sehingga satu kata bisa sampai berubah menjadi 50 kata yang berbeda arti. Tapi akar katanya sama. Aslama dari kata salama, salim, salam, muslim, Islam, aslam. Falamma aslama, ketika keduanya sudah aslama. Apa itu aslama? Pasrah. Ibrahim pasrah, Ismail pasrah. Apa arti pasrah? Udah gak mau lagi membantah. Arti pasrah gak mau lagi berdebat. Arti pasrah udah rela. Arti pasrah udah ridho. Arti pasrah ikut aja. Arti pasrah apapun yang disuruh lakukan. Itulah inti dari Islam, teman-teman. Kita menamakan diri kita muslim, tapi kalau kita masih mendebat syariat, kita belum muslim. Karena muslim artinya dia pasrah. Allah suruh A, dia ikut A. Allah suruh B, dia ikut B. Itu pasrah. Disuruh apapun sama Allah, ikut, manut, pasrah, ikhlas, ridho, lapang dada, gak mau lagi berdebat, gak mau mikir panjang. Selama itu adalah perintah dari Allah, maka sami'na wa ata'na, aslama, pasrah.
Walaupun disuruh menyembelih putra kesayangannya, walaupun disuruh menjadi sembelihan, keduanya pasrah. Jadi kalau ada orang yang masih berdebat tentang syariat, perlu diamalkan atau enggak, berarti dia belum menjadi muslim sejati. Perlu berhijab atau enggak, belum menjadi muslim sejati. Perlu meninggalkan riba atau enggak, belum menjadi muslim sejati. Perlu membantu orang miskin atau enggak, belum menjadi muslim sejati. Perlu berkurban atau enggak, belum menjadi muslim sejati. Padahal dia mampu. Aslama, Islam, pasrah. Bukankah kita mengatakan di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kurbanku, hidupku dan matiku untuk Allah. Kita udah pasrah, mau diatur gimana oleh Allah kita ikut aja. Itulah Islam sejati, itulah muslim sejati. Muslim tidak berdebat tentang agamanya, tetapi dia belajar agama itu untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Allah Maha tahu yang terbaik untuk hidupnya, sehingga apapun yang sudah Allah gariskan sebagai aturan hidup, sebagai syariat, dia ikut, dia pasrah. Seberat apapun, sami'na wa ata'na. Maka ketika keduanya sudah pasrah, Ibrahim pasrah, ya Allah, Engkau perintahkan aku menyembelih putraku yang aku cintai, yang aku harapkan dia selama berpuluh-puluh tahun. Aku berdoa agar Engkau berikan seorang anak sesoleh dia selama berpuluh-puluh tahun. Setelah itu Engkau berikan, aku punya anak ini, lalu Engkau suruh aku tinggalkan dia di tengah padang pasir, aku tinggalkan dia. Setelah sekian lama aku tinggalkan, sekarang aku datang kembali, baru beberapa saat aku bertemu dengan dia. Aku lagi kangen-kangennya dengan dia, Engkau suruh aku menyembelihnya. Aku pasrah, ya Allah. Ini pasrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasrahnya Nabi Ismail, ya Allah, dari sejak kecil aku dilahirkan, aku tinggal bersama ibuku. Aku melihat banyak anak kecil yang lain memiliki ayah, tetapi aku gak kenal dengan ayahku, kecuali dari cerita ibuku. Anak-anak kecil yang lain sering jalan bareng dengan ayahnya, aku gak pernah merasakan itu. Kehangatan seorang ayah, fatherhood, aku gak merasakan itu. Lalu setelah ayah datang, aku mulai merasakan kehangatan seorang ayah, kehadiran seorang ayah. Aku bisa memanggil, ya abati, wahai ayahku tersayang. Baru juga sebentar, tiba-tiba sekarang aku harus berpisah dengan ayahku, bahkan sekaligus berpisah dengan ibuku dengan cara menjadi sembelihan. Ya Allah, aku tahu ini berat, tetapi ini perintahmu, maka aku pasrah. Ibrahim pasrah, Ismail pasrah. Aslama. Inilah muslim sejati. Falamma aslama watallahu lil jabin. Lalu Ibrahim meletakkan goloknya atau parangnya di lehernya Ismail. Diletakkan di sini. Golok yang udah diasah dengan tajam diletakkan di lehernya Ismail alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nabi Ismail memandang ke mata ayahnya. Kemudian Nabi Ismail minta, ya ayah, tutuplah wajahku agar ayah tidak melihat arah ke wajahku. Ditutup wajahnya Ismail. Setelah ditutup, Nabi Ibrahim meletakkan golok di leher Ismail. Kemudian ketika mau ditarik, Bismillahi Allahu Akbar, udah pasrah. Saat inilah dia akan kehilangan putranya. Saat inilah dia akan menyakiti putranya. Saat inilah dia akan menyembelih putranya. Seberat apapun, tapi ini perintah Allah. Ini pilihan yang berat, tapi saya harus memilih Allah. Apapun resikonya, mau ditarik golok itu di leher Ismail. Tiba-tiba Allah berfirman di ayat 104. Ya Ibrahim, Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya.
engkau telah membenarkan mimpi atau wahyu. Wahai Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mau menarik golok itu, Allah berfirman, ya Ibrahim. Allah tahan tangan Ibrahim alaihissalam. Allah tahan tangan Ibrahim, sehingga Ibrahim tidak bisa menggerakkan tangannya, apalagi sampai menarik dan melukai Ismail, sedikit pun gak bisa. Allah tahan tangannya Ibrahim, lalu Allah berfirman, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan wahyu atau mimpi. Engkau telah membenarkan wahyu atau mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berbuat ihsan, yang taat kepada Allah. Ditahan tangan Ibrahim, gak bisa menyembelih sama sekali. Allah berfirman, ya Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Aku sudah berkenan kepada niat di hatimu. Aku sudah percaya kepada keislamanmu, kepada kepasrahanmu, engkau dan putramu. Di ayat 107 Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim. Lalu kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar. Tiba-tiba dari balik bukit keluar seekor sembelihan yang sangat besar, domba yang sangat besar dan sangat baik. Lalu Ibrahim membangunkan putranya Ismail, gak jadi disakiti. Kemudian diambillah domba itu, diletakkan, mereka sembelih berdua, lalu dikuliti, dagingnya dibawa pulang ke rumah untuk diberikan kepada ibunya Ismail, Hajar radhiyallahu anha. Selamatlah Ismail hari itu. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Coba lihat teman-teman, apakah Allah zalim sama Ibrahim dan Ismail? Enggak. Apakah Allah menyakiti Ibrahim dan Ismail? Enggak. Apakah Allah mengecewakan ketaatan Ibrahim dan Ismail? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Allah enggak pernah ngecewain hamba yang taat kepadanya. Allah nggak akan pernah mengkhianati, menyakiti hamba yang memilihnya. Allah nggak menyakiti dan mengecewakan Ibrahim. Allah juga nggak menyakiti dan mengecewakan Ismail. Tapi di awal memang kadang Allah memberikan ujian yang bikin kita deg-degan. Seperti yang Allah berikan kepada ibunya Musa dalam kisah Musa. Selalu awalnya deg-degan. Selalu awalnya itu sesuatu yang kadang-kadang menakutkan, mengerikan, sesuatu yang berat, sesuatu yang beban. Awalnya selalu begitu, namanya juga ujian. Tapi ketika kita taat kepada Allah, maka Allah gak akan ngecewain kita. Ketika kita taat kepada Allah, Allah gak akan ngasih kita sesuatu yang merugikan kita. Allah akan memberikan kepada kita balasan ihsan, balasan yang terbaik. Kadzalika najzil muhsinin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? 3 hari lagi Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapa dari kita yang memilih Allah dan siapa dari kita yang melemah kemudian memilih dunia. Yang memilih Allah, maka dia akan berkurban. Yang melemah, maka dia akan menunda kurbannya. Tidak semua yang tidak berkurban itu berarti dia pendosa, enggak. Tetapi kita bisa menilai diri kita masing-masing. Renungan ini bukan untuk menjudge orang lain. Renungan ini untuk introspeksi diri kita sendiri-sendiri. Kenapa kita memilih dunia? Apakah benar kita tidak mampu? Apakah 10.000 sehari dikali setahun itu kita tidak mampu melakukannya untuk menyembelih seekor kambing? Apakah benar kita punya alasan yang syar'i untuk tidak menyembelih tahun ini? Apakah benar kita punya kebutuhan yang sangat mendesak sehingga tidak bisa menyembelih tahun ini? Hanya kita sendiri yang bisa menjawab. Gak bisa kita menilai orang lain karena kita gak tahu detail dari kehidupan dia.
cerita kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini adalah muhasabah untuk diri kita masing-masing, bukan untuk orang lain. Seperti yang sering saya sampaikan, materi kajian kita ini bukan kaca pembesar, tetapi cermin. Kaca pembesar dipakai untuk melihat kekurangan orang lain supaya jelas, tetapi cermin untuk melihat diri kita sendiri, bukan orang lain. Siapa yang kita pilih pada tanggal 10 Zulhijjah? Apakah kurban karena Allah ataukah sepeda karena diri kita? Walaupun itu juga baik. Dan dalam kehidupan kita yang lain, bukan hanya dalam nuansa kurban atau Idul Adha, siapa yang kita pilih? Kita memilih Allah atau kita memilih ego? Kita memilih Allah atau kita memilih makhluk? Kita memilih Allah atau kita memilih pekerjaan? Kita memilih Allah atau kita memilih hawa nafsu, dunia? Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu selalu menjadi hak orang yang bertakwa, orang yang taat. Belajarlah dari Ibrahim dan Ismail bahwa gak pernah Allah mengecewakan hamba yang memilihnya, yang taat kepadanya. Belajarlah dari Ismail bahwa keluarga itu harusnya saling menguatkan untuk taat kepada Allah, saling meneguhkan hati untuk beribadah kepada Allah, saling mengingatkan dan mengajak kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Bahwa keluarga itu adalah yang sama-sama mengajak ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dari Ibrahim, kesabarannya dalam meminta seorang anak keturunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sangat lama dan tidak pernah berputus asa. Belajar kepada Ismail, seorang anak yang menahan amarah, yang menahan ego, yang menahan perasaan tidak nyamannya agar dia bisa berbakti kepada ayahnya. Gak mungkin Nabi Ismail merasa nyaman mau disembelih, pasti gak nyaman. Tetapi dia tahan, dia hanya mengeluarkan ekspresi yang menyenangkan bagi ayahnya Ibrahim agar dia bisa berbakti kepada ayahnya. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Belajar dari Ismail. Belajar dari adegan-adegan sejarah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran.